Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang menjelang sore yang penuh berkah ini Allah masih memberikan kita nikmat rahmat sehingga kita dapat berkumpul di studio Prodi Ilmu Komunikasi dalam rangka talkshow dengan tema Idul Fitri dan Tauhid Sosial bertepatan pada tanggal 7 Mei 2021 24 Ramadan 1442 Hijriah. Para pemirsa shaimin shaimat di mana saja berada, alhamdulillah di hadapan kita sudah hadir dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama akan saya kenalkan, ada Profesor Dr. Syahrin Harahap M.A. selaku Rektor UIN Sumatera Utara. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Yang kedua, narasumber yang juga sangat populer ya di kalangan kita di dunia akademik, yaitu ada Bapak Soebul Ansor Siregar, merupakan sosiolog dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dua narasumber ini sangat kita tunggu-tunggu untuk memperbincangkan terkait tentang isu Idul Fitri dan Tauhid Sosial. Untuk sesi pertama, mungkin Prof. Syahrin dulu, dengan suasana yang seperti ini di masa pandemi COVID-19 yang masih merebak pada saat ini. Kira-kira menurut Bapak, bagaimana Idul Fitri dalam kerangka tauhid sosial yang harus kita lakukan pada saat ini? Apalagi kalau kita lihat rentetan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, 184, 185 itu ada walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kalau kita kaitkan dengan tema kita pada hari ini sangat relevan, Pak. Kira-kira menurut Bapak seperti apa, Pak, terkait tentang Idul Fitri dan tauhid sosial? Silakan, Pak. Ya. Terima kasih. Kita bersyukur bahwa kita dapat diperkenankan oleh Allah memasuki Hari Raya Idul Fitri meskipun dengan berbagai tantangan, situasi yang kadang-kadang menyulitkan kita, apalagi sekarang ini kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Akan tetapi keberagamaan kita, ketaatan kita kepada Allah, kesempurnaan ibadah kita tentu dapat kita antisipasi agar jangan sampai nilainya berkurang, value-nya berkurang karena tantangan-tantangan yang kita hadapi. Jadi seperti ayat yang Hasan bacakan tadi, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata biasanya diartikan untuk menyempurnakan bilangan. Tapi karena para ulama kita lebih banyak ahli fikih, maka yang dia maksud dengan menyempurnakan bilangan itu adalah menunaikan zakat fitrah. Ya, zakat fitrah itu juga adalah bagian dari tauhid sosial. Ya. Tetapi bisa juga penyempurnaan bilangan itu dimaksudkan sebagai hablum minallah wa hablum minan nas. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablum minan nas. Jadi yang mau disempurnakan itu, bilangan yang disempurnakan itu selain dari zakat fitrah, ada juga bilangan kesyarihan, bilangan ketauhidan, tauhid rububiyah, tauhid keyakinan kepada Tuhan, tauhid uluhiyah, tauhid rasa kewajiban untuk menyembah Allah, dan tauhid sifatiyah, tauhid untuk meniru sifat Allah dalam kehidupan kita. Saya kira di sini kita bicara tentang tauhid sosial. Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai Tuhan, sebagai ilah yang harus disembah, itu sebenarnya
mempersilahkan kita untuk menyembahnya, bahkan meminta kita untuk menyembahnya. Tapi menyembah kepada Allah itu adalah mengabdikan diri kepadanya dan sayang pada sesama, sayang pada alam. Jadi begini, jika kamu yakin sama Allah, jika kamu taat sama Allah, maka kamu sayangi yang diciptakan Allah. Jadi kamu sayangi yang diciptakan Allah inilah sebenarnya tauhid sifatiyah atau tauhid sosial, yaitu kesadaran kita untuk memperhatikan, memperdulikan secara horizontal alam dan sekitarnya karena keyakinan kita kepada Allah. Jadi itu saya kira ya rumusan singkat dari mengapa kita dalam Idul Fitri bicara tentang tauhid sosial. Nah, pertanyaannya, apakah tauhid sosial kita, kepedulian kita terhadap masyarakat, manusia dan alam sekitarnya itu harus hilang, kecil, atau bahkan mesti berkurang karena kita berada di bawah pandemi COVID-19? Saya kira itu pertanyaan penting. Quran atau Islam selalu bicara tentang norma dan nilai. Ya. Kadang-kadang norma itu dibuat, bukan kadang-kadang, norma itu dibuat untuk mencapai nilai, ya kan? Tapi norma itu, ketentuan-ketentuan itu, ajaran-ajaran formal itu seringkali disesuaikan dengan situasinya, ya kan? Kalau situasinya sekarang begini, normanya begini, tapi maksudnya supaya nilainya bisa terlaksana. Misalnya gini, silaturahim, normanya kamu bertemu, kamu musafahah, maka kamu saling memaafkan. Itu normanya, bertemu, musafahah, itu norma itu. Tapi sebenarnya nilai dari norma ini adalah bagaimana supaya silaturahim terjadi, kemudian saling memaafkan tentang mereka. Nah, dengan demikian, kalau kita bicara tentang nilai dan norma, sebenarnya meskipun COVID-19 masih mendera umat manusia, termasuk umat Islam, maka jangan sampai mengurangi nilai-nilai pengabdian kita, tauhid sosial kita, dan kepedulian kita. Saya kira itu. Ya, begitu lugas penjelasan dari Prof. Sahrin terkait Idul Fitri dan tauhid sosial yang sudah dijelaskan tadi. Cuman tidak lengkap kalau kita tidak mendengarkan penjelasan dari sosiolog kita. Tadi Pak Sahrin ada menjelaskan tentang konsep silaturahim, bahwa konsep silaturahim ini juga dalam Al-Quran Allah berfirman wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jadi salah satu indikator orang yang bertakwa itu juga ketika memperkuat tali silaturahim. Nah, dengan fenomena saat ini, Pak Sohibul, bagaimana pandangan Bapak terkait tentang adanya ya kebijakan pemerintah untuk tidak mudik, untuk tidak open house, berkumpul-kumpul, membuat dan sebagainya. Dalam tinjauan sosiologi sebagai expertnya Bapak, bagaimana Bapak melihat ini? Silakan. Terima kasih Pak Rektor. Ya. Memang ada yang kurang ya, ada satu adaptasi yang diharuskan pada orang-orang. Tapi kalau kita amati, banyak sekali yang berubah melalui media. Misalkan dulu mengirim uang ke anak sekolah, anaknya yang kuliah di UIN, di IAIN pakai WSR atau pakai Sampagur. Sekarang pakai rekening. Dan ayah saya sakit, itu langsung bisa ditanggapi. Sebenarnya kita sudah mengalami adaptasi yang luar biasa berkat teknologi itu. Dan jika sekarang karena wabah yang mendunia ini ada hal yang memaksa kita untuk mengadaptasi hal-hal baru yang membatasi gerakan fisikal kita, saya kira memang ini pelajaran untuk hidup baru.
ada hidup baru. Dan kita harus sadar bahwa ini bukan persoalan kita saja. Andil kita besar kalau kita bisa menyelesaikan sekian persen dari masalah itu, dan dunia lain juga begitu. Keserentakan itu sangat diperlukan. Memang akan ada satu ketegangan kecil di sini. Ini masalah religiositas yang sudah bertahun-tahun. Kok enak-enak aja di pemerintah. Ya kan gitu ya. Lalu ada juga paradoks. Paradoks itu apa? Kita baca di berita bahwa Wuhan yang menjadi sumber awal dulu, sekarang penerbangan dibuka sejak 2 hari yang lalu. Apa yang terjadi? Yang dikritis terus itu India ada menyandar kapalnya di situ, di perairan mana. Tapi Cina kok jalan terus. Hal-hal seperti ini menimbulkan pertanyaan. Konsolidasi cara ini lebih dimungkinkan karena ada nanti kesahihan informasi dari sumber yang terpercaya dan pemerintah, sehingga ada rasa ketentraman di dalam masyarakat kita. Kan agak paradoks juga, sudah ditutup dengan berbagai pengujian di berbagai tempat, tapi orang Tionghoa datang ke sini. Ini pertanyaan krusial yang tidak pemerintah. Saya yakin betul bahwa umat Islam Indonesia yang merayakan Idul Fitri hari ini sangat mampu untuk mengadaptasi dan menerjemahkan silaturahim, tauhid sosial yang lebih aktual sesuai kondisi. Pasti mampu, sangat mampu beradaptasi untuk itu. Soalnya ayolah kita saling memberikan pengertian-pengertian akademik yang baik, informasi yang terbaru. Saya juga baca di media ada juga masjid yang merajia, siapa yang pakai masker itu? Kan gitu ya, ini reaksi saja saya kira ya. Itu bukan ekspresi dari umat Islam, tapi akibat adanya sesuatu informasi yang kurang. Mereka melihat ini disinformasi atau misinformasi, jadi ada kesimpulan-kesimpulan yang kurang ini. Nah, Idul Fitri bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tak boleh kita pisahkan dari Idul sebelumnya, Ramadan. Ramadan itu untuk orang beriman dan tujuannya takwa. Otomatis kalau sempurna sesungguhnya itu nggak ada khawatiran apa-apa saja. Tidak salah kita menghubungkan kondisi objektif kita hari ini, intelektual, emosional, lalu kemudian budaya, ekonomi, makro, mikro, dan lain sebagainya itu. Bisakah kita, terutama para intelektualnya, institusi-institusi yang terdepan, melakukan sebuah muhasabah dan mendorong kantong-kantong umat untuk mengkaji lebih baik tentang permasalahan yang kita hadapi saat ini. Umat Indonesia harus membantu pemerintah dan juga tidak harus hirau tentang masalah-masalah internasional. Kita memiliki agenda bukan hanya untuk menyelamatkan diri kita, Islam, tapi juga kebangsaan dan juga dunia internasional. Ya, tadi paparan dari Pak Sohibul Ansor, saya kira sudah kita dengarkan terkait tentang tauhid sosial dalam perspektif sosiologi yang telah dijelaskan oleh beliau dengan panjang lebar. Menarik juga kalau kita kaji dalam pendekatan agama. Menurut Prof. Sarin, apakah silaturahmi itu harus memang face-to-face communication, Prof? Apakah ketika kita bersilaturahmi di sawalan nanti di era pandemi ini hanya dengan menggunakan video call dan lain sebagainya itu bisa mengurangi makna terhadap kekuatan silaturahmi itu sendiri? Kira-kira bagaimana menurut Prof. Sarin? Ya, terima kasih ya. Silaturahim itu kan dalam makna generiknya itu menghubungkan rahim. Rahim itu kasih sayang, disimbolkan dengan rahim. Kita berdiam di rahim ibu kita selama 9 bulan, berarti kita ada di dalam kasih sayang ibu kita secara melekat selama 9 bulan. Jadi sekarang silaturahim. Silaturahim itu bagaimana kita menghubungkan kasih sayang. Kasih sayang itu sebenarnya bersifat nilai, value, hati, jiwa, ruh. Itu kasih sayang. Misalnya kita beri kepada seseorang kue atau paket lebaran, tapi kita memberinya
dalam hati kita supaya nggak mengganggu aja orang ini sama saya, ya kan? Dalam permukaannya memberi paket lebaran itu sepertinya kasih sayang karena kita memberi kepada seorang, tapi nilainya sebenarnya ini security aja supaya dia jangan mengganggu kita, ya kan? Maka di mana kasih sayang di sini? Pemberian itu simbol aja sebenarnya, tapi intinya, substansinya adalah kasih sayang kita terhubungkan. Di dalam tradisi mudik yang selama ini kita ikuti, kita pulang ke kampung, padahal makanan di kota itu kan enak-enak, hebat-hebat, bergengsi, punya popularitas yang tinggi, ya kan? Tapi ketika kita bertemu dengan orang tua kita, daun ubi aja dia petik daun ubi, dia lepurkan, terus dia rebus. Ternyata makan daun ubi itu jauh lebih enak daripada makanan kita di kota, ya kan? Ini sekarang apa yang sedang terjadi? Apakah zat kandungan makanan kota itu dibanding dengan zat kandungan makanan desa itu lebih bagus makanan desa? Tidak. Tapi di dalam penyuguhan daun ubi itu kepada kita didasari oleh rahim, kasih sayang. Jadi saya ingin mengingatkan kita bahwa kasih sayang itu sebenarnya bersifat spiritual, bersifat kejiwaan, bersifat rohani, ya. Ada yang menarik bahwa Rasulullah SAW menuntun para sahabat betapa pentingnya kalimat kasih sayang itu, Bismillahirrahmanirrahim, yang kemudian Nabi mendiktekan bahwa susunan ayat demi ayat dalam Quran itu, demikian juga surahnya, tapi semua surah itu, antar surah itu taruhkan ini kalimat kasih sayang ini, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Jadi padahal sebenarnya tidak semua pembicaraan di dalam surah itu tentang kasih sayang. Ada kadang-kadang pembunuhan, ada kadang-kadang peperangan, ada kadang-kadang perkelahian. Tetapi ayat ini dibuka dengan kasih sayang. Apa artinya? Semua ini adalah kasih sayang. Kasih sayang Allah kepada manusia, kasih sayang manusia dengan sesama manusia. Nah, sekarang apakah kasih sayang kita tersambung dengan saudara kita, orang tua kita, hanya kalau kita bertemu secara face to face, komunikasi langsung, atau yang lebih dekat dari itu justru musafah, wasfah, ya, maafkan mereka dan bermusafahlah dengan mereka. Musafah itu dipahami saling berjabat tangan, padahal makna substansinya sebenarnya menghapuskan. Karena apa? Dosennya itu bandel kali, ya kan? Dia salamnya rektor, mohon maaf saya Pak ada. Rektor bilang, ya kan? Itu secara fisik atau secara komunikasi itu sudah saling maafkan, tapi bukan itu intinya. Intinya adalah kau hapuskan enggak? Musafahah itu saling menghapuskan. Jadi salaman dosen itu dengan dekannya, sudah saling berjabat tangan, tapi tidak saling menghapuskan. Nggak kosong-kosong ya Prof ya. Jadi rahimnya nggak nyambung gitu. Maka kalau kami ya, tradisi dari orang tua, subuh pertama itu kami sholat di rumah bersama orang tua. Ya, habis sholat istri menyalami suaminya, baru anak menyalami orang tuanya, adik menyalami kakaknya, dan seterusnya. Jadi apa yang kita lakukan di situ adalah silat ar-rahim, menghubungkan silaturahim.
sekarang pemerintah berkesimpulan untuk menjaga kesehatan anak bangsa, maka jangan dulu mudik. Bukan hanya jangan mudik, ya kan? Jangan berkumpul-kumpul, jangan open house. Sebagai rektor mikir juga, kalau nggak open house, siapa yang datang ke rumah saya, ya kan? Bukan sih kepingin kali, tapi ya itu tradisi. Nah, sekarang apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada rumus dari tasawuf sebenarnya begini. Yang diingat jauh lebih dekat dari yang dilihat. Itu tasawuf. Mengingat istri ketika rindu, ya kan, jauh lebih nikmat dari melihat istri di depan mata, ya kan? Mengingat orang tua ketika rindu jauh lebih indah daripada melihat orang tua di depan mata. Jadi sebenarnya semuanya ada hikmahnya. Kerinduan pada orang tua yang didasari oleh kasih sayang dan kerinduan, meskipun berjauhan, ya kan, terbukalah rahim, terbukalah kasih sayang. Saya terkejut dengan Asghar Ali Engineer, itu seorang ahli kita dari India. Dia bilang gini, ajaran Islam itu yang pertama tauhid, yang kedua kasih sayang. Jadi rahim, kasih sayang itu ajaran kedua setelah tauhid. Dan memang kalau sudah saling menyayangi, banyak kali penyelesaian masalah, ya kan? Kalau saling menyayangi, banyak masalah yang terselesaikan. Tapi kalau saling benci, banyak masalah yang seharusnya nggak muncul jadi muncul. Nah, jadi dari ini sebenarnya kita tidak lari dari kenyataan bahwa rindu kampung, ya kan, rindu kampung itu sebenarnya manusiawi, ya kan. Tanah, kenapa disebut tanah kelahiran? Karena sifat manusia itu rindu ke tanah kelahiran. Jadi itu manusiawi. Tapi ini bukan persoalan fisik, ya kan? Ini persoalan jiwa dan ruh. Sehingga Islam itu Al-Quran mengatakan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas. Jadi sebenarnya saling memaafkan itu substansinya adalah kau maafkan manusia. Nah, jadi kalaupun nggak pulang kampung, kalau kita maafkan semua manusia, kira gitu. Oke, terima kasih Prof. Nah, selanjutnya dengan Pak Soebul Ansor selaku sosiolog. Kalau kita lihat tadi penjelasan Bapak di awal juga diperkuat oleh paparan oleh Prof. Sari tadi bahwa ada semacam pergeseran sistem sosial yang kalau kita lihat terjadi ada semacam social engineering yang dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai macam pendekatan-pendekatan melalui media sosial, misalnya untuk tidak mudik. Ini banyak sekali kita lihat di televisi, menjadi tagline tersendiri ya Pak ya. Nah, kira-kira menurut Bapak dalam perspektif sosiologi dalam melihat pergeseran-pergeseran itu seperti apa dalam pandangan Bapak? Kalau kita kembali kepada kajian kita pada hari ini Idul Fitri dan tauhid sosial, silakan Pak. Saya katakan tadi ada yang kurang memang, yang loose di situ. Tapi itu saya yakin sementara. Ya. Kalaupun ada nanti hal-hal yang akan menjadi abadi ke depan, di pola, itu mari kita lihat ke depan. Ada pasti ada itu yang tidak terulang kembali. Loose, ayo kita hitung misalkan, pulang kampung itu adalah konsolidasi. Dia berusaha menemukan jati dirinya, cita-citanya yang terkait dengan keluarganya. Seluruh sejarah ada di situ. 3 tahun lalu ada debat. Seorang sejarawan antropologi dan saya. Mereka rupanya ditakdirkan lahir sebagai orang kota, jadi nggak ngerti apa itu kampung itu. Kampung kita itu di Mekah. Tiap tahun kalau boleh kita ke sana. Panggilan itu kan begitu. Kalau di makna secara apa ya? Nah ini juga begitu. Seseorang yang tidak punya kampung halaman berusaha lah bikin kampung halaman sendiri.
Direkayasa ya Pak ya. Rekayasa. Nah, karena itu ada semacam stasiun di situ, ada kebermaknaan yang harus ditandai, konsolidasi. Kemudian yang kedua, resolusi konflik dalam sosial itu kan kita paham itu ya. Benar, Pak. Bagaimana mungkin orang yang tinggal dalam satu lingkungan, satu komplek, orang yang bekerja dalam sebuah universitas dengan aneka jabatan, tugas dan berbagai macam program, apa nggak pernah mereka itu merasa nggak pernah? Saya dengan Pak Sejadi aja yang sekali setahun aja ketemu, ada aja catatan dalam hati saya. Apakah betul seperti itu juga ada di Idul Fitri itu? Minal aidin wal faizin katanya kan, yang terucap mau tidak, yang nyata tidak. Itu kan sebuah upaya yang sangat dahsyat itu untuk menormalkan sesuatu yang ini. Hanya saja seperti Pak Rektor tadi bilang, ini jangan sampai hanya rutinitas belaka, habis sarang mesti binasa. Karena tekad untuk melakukan sebuah evaluasi yang tuntas dan coba melihat kembali hal-hal yang lebih positif ke depan. Tentu saja dengan secara kafah pada seluruh fakta-fakta yang bisa mendorong untuk lebih perkuatan silaturahmi ke depan. Dan silaturahmi itu kan sangat luas maknanya, termasuk dalam berbisnis itu. Dan ada hal yang kita duga juga bisa muncul rezeki atau apakah yang Allah janjikan untuk itu dengan basis teori dari silaturahim tadi itu. Karena itu menurut saya kita pun akan ada sebuah losing dalam sistem sosial kita, dan itu pasti ada yang permanen, tidak akan kembali lagi. Sama seperti wesel atau mengirim uang dari gunung tua dengan mobil sampagul, itu akan pernah terulang kembali lagi. Tapi hanya memori Pak ya. Hanya memori itu. Dan tetap saja ada penggantinya. Substitusi itu adalah sesuatu yang menjawab kebutuhan kita sekarang dan masa yang akan datang. Ini normal ini selalu kita hadapi, dan orang Islam pasti, orang Muslim pasti sangat bisa beradaptasi, pasti sangat, karena wataknya pasti kuat Pak ya. Begitu tuh. Begitu. Ya menarik Pak. Tadi Pak Syekhul Ansor ada mengambil kalimat rezeki. Kalau saya sambungkan dengan penjelasan Prof. Sarin di awal tadi terkait tentang kesolehan sosial, apalagi dengan tema kita pada hari ini yaitu Idul Fitri dan Tauhid Sosial. Mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas, potongannya sedikit, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dalam konteks kondisi kekinian, dengan ekonomi yang serba kekurangan, dengan pandemi yang masih terus menularkan terus corona ini, dalam menyambut Idul Fitri yang menjadi suatu yang hal-hal yang ditunggu bagi seluruh umat muslim di dunia dimanapun berada. Tadi Prof sudah mengawali dengan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kira-kira Prof seperti apa pandangan Prof? Iya, terima kasih. Jadi kalau kita mudik pulang kampung, sebenarnya itu kan ada modal. Yeah. Kalau yang nggak punya kendaraan, dia menyewa kendaraan. Kalau dia punya kendaraan, dia harus beli minyak, Yeah. dan lain-lain sebagainya. Saya mohon izin bahwa biasanya kalau pulang kampung itu dari sini ke Gunung Tua biasanya akan menghabiskan dana untuk dana perjalanan sekitar 3 juta. Wah, besar Prof ya. Dengan keluarga. Nilainya sebenarnya silaturahim, ya kan? Untuk silaturahim itu saya harus mengeluarkan modal 3 juta. Nah, sekarang kita tidak ke sana. Sebenarnya substansi jangan dilewatkan. Kira-kira begini, yang 3 juta kemarin itu dikirim aja ke kampung supaya dimanfaatkan orang transfer ya Prof ya. Ditransfer aja. Jadi begini, dosen kita dan tenaga kependidikan di UIN itu 764 saya 764. Mahasiswa 30.000, ya kan? Agar kepada saudara-saudaraku para dosen dan pegawai,
yang tidak sempat pulang ke kampung, dan biasanya kita mengeluarkan uang untuk pulang ke kampung, kirimkan uang itu ke sana, kasih aja kepada saudara-saudara kita, ya kan? Supaya mereka memanfaatkan secara ekonomi apa yang kita gunakan selama ini ketika mengunjungi mereka. Anak-anakku mahasiswa yang 30.000 dimanapun anakku berada, ya, jadilah silaturahim. Dulu Pak Said, waktu awak pegawai, saya masuk pegawai UIN ini Pak, di TU, tukang mengamplop surat. Kalau ada surat direktor, mengamplopinya itu saya itu dulu. Oleh karenanya tahu saya ilmunya itu. Kalau sekarang saya terima surat lalu salah melipatnya, saya tahu itu karena dulu itu pekerjaan saya, ya kan? Tapi begini, ya, menjadi ingatan saya waktu itu sebagai pegawai tata usaha. Kalau menjelang hari raya begini, ada namanya dulu kartu lebaran. Iya, betul, betul. Kartu lebaran itu kertas apa? Kertas minyak wangi. Iya. Ditulislah di situ mengucapkan selamat, kemudian dilipat masuk amplop, dan sering saya itu mengamplopi surat orang-orang itu, ya kan? Baru dikirim, ya kan? Itu bagian dari gengsi pada waktu itu, karena tidak semua orang bisa membuat kartu lebaran itu. Orang seperti saya waktu itu nggak bisa, kalaupun bisa ya nggak tahu untung namanya itu, ya kan? Nah, jadi tapi sekarang dengan kemampuan sederhana saja dari orang yang memiliki Android, dia sebenarnya bisa membuat kartu selamat hari raya kepada keluarga. Oleh karenanya, sebagai salah satu keuntungan dari pandemi COVID-19, semua orang bisa membuat kartu lebaran, dikirimnya kepada keluarganya. Tidak seperti hamba dulu, tidak dapat mengirim karena status sosial yang sangat rendah gitu. Namun seperti yang disampaikan oleh Pak Sohib, ini kan tradisi. Tradisi ini sesuatu yang amat berharga. Saya ingat itu Syed Hussein Nasr pernah menulis buku Traditional Islam in Modern World. Kurang lebih pertanyaannya, bisakah tradisi Islam hidup di dunia modern? Tadi disebut kita the new normal. Saya sebenarnya sedang mempersiapkan kita menulis the new world Muslim, dunia baru Islam. Jangan umat Islam merasa tertekan dengan keadaan yang baru, tetapi umat Islam harus menjadi community terbaik di dalam tadi disebut beradaptasi, karena umat Islam punya ajaran dalam agamanya bagaimana membuat predikat terbaik di the new normal ini, ya kan? Bayangkan itu. Dulu kalau mau diskusi seperti ini menjelang hari raya, nggak bisa itu sembarangan seperti kita ini, seorang hebat-hebat itu, ya kan? Ini saya lihat mahasiswa 3 orang berdialog di kafe, di posting kemana? Jadi kan sebenarnya ada apa namanya ya, faktor positif yang bisa kita raih untuk mempercepat silaturahim kita. Jadi saya seperti itu. Bagaimana kita tetap menjadi khairu ummah, ya, umat terbaik dalam situasi apapun. Kan ittaqullaha haitsuma kunta. Kau harus bertakwa kepada Allah dalam situasi apapun, ya kan? Jadi normal. Kita juga harus menjadi manusia bertakwa. Dan saya kira umat Islam bisa itu, ya kan? Lebih dari ini pun bisa. Insyaallah. Begitu. Ya, makin menarik diskusi kita pada siang menjelang sore ini para pemirsa. Selanjutnya kepada Pak Sohibul ini.
terkait tentang pergeseran-pergeseran dalam kehidupan sosial, bagaimana menurut Bapak tentang penguatan identitas sosial seorang Muslim dalam isu kekinian, Pak? Kalau kita kaitkan dengan tema kita pada hari ini, Idul Fitri dan Tauhid sosial. Universalism sangat dipentingkan sekarang itu. Jadi dia tidak terkurung di kampungnya sendiri, di kampusnya sendiri, di dalam bukunya sendiri, di mata kuliahnya sendiri. Ada keharusan untuk membuka jendela itu, dan seseorang yang dibutuhkan pada zaman ini, penahli bidang buka sebelum nomor 8 aja tidak, tapi dia harus memiliki sebuah kemampuan, responsibility dengan yang lain. Memang ada dilema, makin spesialis katanya makin bagus, tapi kita lihat itu apa fakultasnya Ibnu Khaldun. Ya, nggak tahu kita. Orang sejarah bilang dia sejarawan ya. Antropolog bilang oh ini ekonomi lah, ekonomi. Ya, sosiolog ya. Jadi sebenarnya kita menyeberang ke sebuah dunia yang memenjarakan diri kita sendiri dengan spesialisasi itu. Ini belum lagi soal Wahdatul Ulum tadi ya. Itu tragedi luar biasa yang sedang dicoba dijawab oleh UIN sekarang ini. Yang menjadi tagline paradigma keilmuan di Sumatera Utara. Ya, tagline itu hanya sekedar simbol, tapi sikap batin diekspresikan dengan itu ya. Betul. Simbol itu something to replace apa yang dalam hati kita itu ya. Nah, ini takkan pernah berhenti, terus menerus dalam ending proses sampai akhir. Islam itu inheren di dalam dirinya jawaban-jawaban untuk segala macam persoalan yang muncul. But depend on siapa yang membawa agama ini, yang menerjemahkan itu, sebagainya. Kita akan terus ribut. Ributnya itu harus produktif. Misalkan KPK itu bikin soal yang diributkan sekarang itu, sholat subuhnya kurun apa enggak? Kata. Ini orang nggak mengerti ini bahwa Islam itu punya ijtihad yang diperkenankan untuk berbeda mazhabnya yang lebih sempat, belum lagi dihitung Syiah dan sebagainya itu. Sangat terbiasa orang bermuslim seperti itu, dan itu membuat dia dinamis. Ikhtilaf itu sebuah sistem yang luar biasa bagi Islam. So, kalau nggak ada ikhtilaf, orang berbeda pendapat harus itu yang menjadi pembentuk identitas tadi. Itu dia tadi. Jadi konstruk sosial itu bisa memperkuat dengan sangat sempurna dengan berbagai macam sumbangan pemikiran dari fakta-fakta yang kita temukan. Artinya sebagai makhluk sosial dalam dunia modern sekarang ini dengan banyak sekali fenomena-fenomena yang kadang-kadang di luar dugaan, dan proses pembelajaran seperti itu, saya kira membuat Islam makin siap dan makin tangguh. Saya yakin bahwa di dalam tradisi dan kultur kita ada hal yang tidak efisien, dan zaman ini mencoba menantang itu. Kita evaluasi, oh ya ini perlu dibuang. Di Bukit Marapalang itu di Minangkabau atau berapa itu ada perjanjian yang melahirkan Panglo, ada bahasa di sana, syarat bahasa kita punya. Mereka ribut hingga hari ini. Hamka mengatakan batalkan adat lama, pasti muncul adat baru. Naturally, adat baru itu akan menjadi adat lama, dan ada di situ korosi-korosi. Karena itu kita sebagai Muslim dimintakan dan ditakif terus kesiagaan untuk mengevaluasi yang mana sudah berkarat, dan Idul Fitri sebetulnya membawa karat-karat itu antara lain. Gitu. Oke, makin menarik Pak. Cuman waktu juga yang sudah hampir habis. Akan tetapi kira-kira Pak sedikit bisa menyampaikan yang menjadi closing statement pada dialog kita pada siang menjelang sore ini terkait tentang Idul Fitri dan Tauhid sosial yang bisa diambil oleh para pemirsa sebagai keyword ya, sebagai acuan atau arahan bagaimana beridul fitri pada masa saat ini. Silakan Pak. Manusia itu oleh Al-Quran pada mulanya disebut khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun bil ardi khalifah. Khalifah itu simbol dari kita. Kita itu, khalifah itu kita, bukan seseorang. Ya kan?
Oleh karenanya manusia ini harus berpikir kita, bukan berpikir kami dan mereka, tetapi berpikir kita. Ada seorang pengembang tarekat di kampung Jawa, di Simalungun, Allah yarham Abdurrahman Rajagupu. Saya sering berdialog dengannya, dan beliau selalu mengatakan kepada saya, Syahrin, katanya, ada kata yang belum bisa kita terjemahkan dengan baik. Apa itu ayah anda? Saya bilang, khalifah. Khalifah itu adalah kita. Jadi kita berpikir kita. Ini musuhnya adalah berpikir kami dan mereka, ya kan? Jadi tauhid sosial itu sebenarnya mengingatkan manusia bahwa manusia ini sebenarnya adalah kita. Kita bersama. Walaupun kita tidak bertemu, saya yakin bahwa kau sayang sama saya. Sebab saya pastikan bahwa saya sayang sama kamu. Yang terjadi banyak adalah dendam kesuma, ya kan? Di antara kita. Sebenarnya disitulah makna strategis dari silaturahim, ya kan? Oleh karenanya saya kira di new normal yang kita jalani sekarang ini harus kita himpitkan di hati kita, bagaikan ada tali yang dihubungkan dengan Allah, bahwa kita bersumpah kita adalah bersama, sesama manusia, saling membantu, saling memperdulikan, agar kita lebih dekat kepada Allah demi keselamatan kita. Saya kira itu dari saya. Kira-kira closing statement dari Pak Soebul Ansor? Ya, sore ini dari UIN sementara di akhir Ramadan kita berbincang mengenai tauhid sosial. Kalau kita tanya di sini, semoga kita semua dapat dengan usaha masing-masing, keahlian dan kiprah merevitalisasi kehidupan keumatan dan kebangsaan kita. Insyaallah Allah bersedia. Ya. Demikian pemirsa bincang-bincang sore kita pada hari ini. Kita tunggu bincang-bincang hikmah kita pada sesi selanjutnya. Saya selaku menghandle acara kita pada sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Ila liqa ma'as salama wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.